Sabda TV. Maka kalau misalnya ibu-ibu menaati seorang kiai, ulama misalnya, atau ustadz dengan ketaatan yang bersifat sempurna tanpa batas, ya, ibu taati ustadz hatta dalam perkara yang jelas ibu tahu itu jelas menyimpang, maka ibu sudah menjadikan ustadz sebagai apa? Tandingan selain Allah, Tuhan selain Allah, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya menaati pemimpin harus dibatasi. Apa batasannya? Sesuai tidak dengan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ibu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. Lihat, kata-kata taati hanya untuk Allah dan Rasul saja. Taati Allah, taati Rasul. Adapun ulil amri, Allah tidak katakan di situ taati ulil amri. Apa faedahnya kata para ulama? Faedahnya bahwa menaati ulil amri tidak boleh secara mutlak, tidak boleh secara sempurna, tapi harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau ternyata perintah ulil amri ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya, naam, kita taati. Kalau ternyata perintah ulil amri ini tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati, ibu. Ya. Sekarang saya mau tanya ibu, kalau kita disuruh berhenti lampu merah, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis nggak, bu? Hah? Tidak. Justru itu untuk kemaslahatan, mengatur lalu lintas. Maka yang seperti ini ditaati nggak, bu? Naam, kita taati. Iya. Tapi kalau misalnya ada larangan, bu, tidak boleh menyunat bayi perempuan. Ya, katanya bayi perempuan tidak boleh disunat. Ini sesuai nggak dengan Allah dan Rasulnya? Tidak sesuai, bu. Seluruh ulama sepakat bahwa bayi wanita tetap disyariatkan untuk dia apa? Disunat, dikhitan. Namun terjadi khilaf para ulama apakah wajib apa itu atau sunnah. Bukan untuk dilarang sunnah itu. Sebagian mereka mengatakan, itu cuma sunnah ini. Yang sunnah nggak boleh dilarang. Yang sunnah tidak boleh dilarang. Siapa yang melarang yang sifatnya sunnah, maka ia telah melawan Allah dan Rasulnya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian pula ibu, kalau kita ngikutin madhab nggak boleh secara mutlak, nggak boleh secara sempurna, ibu. Karena madhab itu kan hasil ijtihad ulama, ya nggak, bu? Sedangkan ulama itu manusia atau bukan? Manusia biasa. Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Dan sudah kita sebutkan tadi, ibu, ketaatan yang sempurna hanya untuk Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian ibu menjadikan madhab
mengikuti madhab secara sempurna, tidak peduli apakah itu benar atau salah, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak sesuai, bodoh amat. Berarti ibu sudah menjadikan madhab sebagai Tuhan selain Allah, tandingan selain Allah, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ketaatan yang sempurna hanya untuk siapa, Bu? Allah dan Rasulnya. Adapun untuk selain Allah dan Rasulnya, ingat, tidak boleh ketaatannya secara sempurna, harus dibatasi. Dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kaidah yang ke-40.